Media Vietnam demam sebut Indonesia bisa jadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 karena Argentina. Peringkat FIFA Malaysia melesat naik, tapi sang pelatih sekaligus rekan senegara Sintayong ini khawatir. Bima Sakti resmi dipercaya tangani timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Simak selengkapnya di berita bola kali ini. Indonesia saya pikir suatu hal yang beruntung. Ketika ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggara, otomatis kita sebagai tuan rumah lolos di Piala Dunia. Pasti akan membuat sakit hati Malaysia mendengar ini, apalagi Vietnam ini pasti akan terpukul ya. Indonesia tanpa melalui kualifikasi untuk di Piala Asia, tapi langsung lolos ya. Ini satu hal yang harus diterima tentunya. Kita akan memberikan kepada Coach Bima Sakti. Dan nanti pasti kita akan diskusikan di Exco, mungkin ada pendamping lah. Ya, pendamping karena ini kejuaraan dunia. Ya, siapapun pendampingnya nanti kita diskusiin. Lalu kalau kita lihat juga untuk persiapan, ya kami akan mengirimkan tim terbaik. Indonesia terpilih menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Kabar gembira bagi masyarakat tanah air ini justru menjadi sorotan dari media negara tetangga yaitu Vietnam. Media Vietnam, Letau27.vn menyebut bahwa baru-baru ini terjadi perubahan positif di sepak bola Indonesia. Terutama karena Indonesia sukses menyelenggarakan pertandingan melawan Argentina di FIFA Matchday Juni ini. Menurut media Vietnam tersebut, keberhasilan mengundang Argentina selaku juara Piala Dunia 2022 mampu meyakinkan FIFA bahwa Indonesia layak diberi kepercayaan. Badan sepak bola dunia itu telah menganugerahkan tuan rumah Piala Dunia U17 2023 ke Indonesia, ujar media tersebut. Media Vietnam memang kerap selalu mengkritik apapun soal Indonesia, terlebih sepak bola. Apalagi di ajang Piala Dunia U17 2023 mereka tak lolos. Vietnam tersingkir dari babak penyisihan grup Piala Asia U17 2023 sehingga dipastikan tak bisa lolos. Rencananya, Piala Dunia U17 bakal dilaksanakan mulai 10 November hingga 2 Desember 2023 mendatang. Namun begitu, FIFA dalam rilisnya menyebutkan bahwa tanggal pasti penyelenggaraannya masih belum ada. Konfirmasi soal tanggal penyelenggaraan Piala Dunia U17 2023 bakal dikonfirmasi dalam waktu dekat. Sementara itu saat ini 20 dari 24 peserta Piala Dunia U17 2023 telah terkonfirmasi di mana timnas U17 Indonesia termasuk di dalamnya. Sesuai regulasi, 4 tim yang tampil di semifinal Piala Asia U17 2023 merupakan tim yang berhak untuk mengikuti putaran final Piala Dunia U17 2023. Sementara itu, ada satu wakil dari Asia Tenggara yang memiliki kesempatan, yaitu Thailand. Saat ini Thailand sudah lolos ke babak perempat final Piala Asia U17 2023 yang digelar di negara mereka. Peserta Piala Dunia U17 2023 yang sudah terkonfirmasi, diantaranya Indonesia, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Argentina, Brasil, Ekuador, Venezuela, Kaledonia Baru, Selandia Baru, Kanada, Meksiko, Amerika Serikat, Panama, Maroko, Senegal, Burkina Faso, dan Mali. Nah, bola lovers, kita beralih ke berita bola selanjutnya. Rekan senegara Sintayong, Kim Pan-gon, malah khawatir saat anak asuhnya tampil bagus dan melesat naik di peringkat FIFA. Pelatih timnas Malaysia Kim Pan-gon justru merasa kurang percaya diri saat timnya berhasil naik secara signifikan dalam peringkat FIFA. Saat ini Malaysia berada di peringkat ke-138 FIFA. Sedang saat Kim Pan-gon melatih Malaysia untuk pertama kalinya, tim Harimau Malaya berada di peringkat ke-154 FIFA. Artinya, Kim Pan-gon berhasil membawa Malaysia naik 16 tangga peringkat FIFA. Tapi pelatih asal Korea Selatan itu justru khawatir terhadap hal tersebut. Menurutnya terlalu cepat naik rankingnya FIFA timnas Malaysia itu. Saya sering berdiskusi dengan FAM karena progres kami terlalu cepat, ujar Kim Pan-gon dikutip dari Stadion Astro. Alasannya adalah, jika lonjakan peringkat secara tiba-tiba, maka harapan publik juga akan tinggi.
Menurut Kim Pan-gon, hal tersebut tidak sejalan dengan sumber daya sepak bola Malaysia yang masih terbatas. Lonjakan peringkat yang tiba-tiba bukanlah pertanda baik. Suatu hari semua orang memiliki harapan yang tinggi. Kita harus menyadari bahwa kita memiliki sumber daya yang terbatas. Saya cukup khawatir, tandasnya. Secara peringkat, timnas Malaysia menjadi peringkat 4 ASEAN. Peringkat pertama adalah Vietnam, kemudian ada Thailand dan Filipina. Apa yang dikatakan oleh Kim Pan-gon memang beralasan. Misal Filipina yang berada di peringkat ke-136 FIFA. Tapi sepak bola Filipina tidak mencerminkan peringkatnya. Mereka selalu kesulitan menghadapi Malaysia 138 dan Indonesia 150. Selain itu, timnas Malaysia yang berada di peringkat ke-138 FIFA juga kesulitan jika berhadapan dengan timnas Indonesia yang berada 11 peringkat di bawahnya. Nah, bola lovers, kita beralih ke berita bola selanjutnya. Bima Sakti kembali dipercaya sebagai pelatih timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan pihaknya perlu memberi kesempatan kepada pelatih-pelatih muda. Ya, Bima Sakti kembali dipercaya sebagai pelatih Garuda Asia di Piala Dunia U17 2023 nanti. Patut diingat sebelumnya, Bima Sakti sempat membawa timnas Indonesia U16 juara Piala AFF U16 2022. Kami memberikan kesempatan kepada Coach Bima. Kami perlu pelatih-pelatih muda, jadi kami memberikan kepada Coach Bima. Lalu kami diskusikan ke Exco, siapapun pendampingnya nanti kita diskusikan, kata Erick kepada konferensi pers yang dihadiri sportstars.id Sabtu 24 Juni 2023. Adapun Piala Dunia U17 2023 rencananya akan digelar pada 10 November hingga 2 Desember 2023. Menarik, menantikan kiprah timnas Indonesia U17 usai sempat menjadi bulan-bulanan Malaysia di kualifikasi Piala Asia U17 2023 lalu. Sementara itu, Sintayong akan ditugaskan sesuai dengan yang tertera pada kontraknya, yakni menangani timnas Indonesia senior. Sementara Indra Syafri pada tugasnya menangani timnas Indonesia kelompok umur di atas U16. Sesuai kontrak dengan Sintayong itu, beliau memegang senior, lalu Coach Indra memegang yang junior, lalu kita mencari direktur teknik menjaga keseimbangan tim nasional secara menyeluruh, tandasnya.